Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zulfa Siti Nur Khalifah NIM 025. Nama saya Adinda Safira Putri NIM 026. Perkenalkan, nama saya Erwin Maulidan NIM 058. Nama saya Lutfiah Al-Afifiyah NIM 063. Nama saya Tanisya Zamzami NIM 077. Nah, kali ini kelompok kami akan menyajikan materi tentang ketahanan pangan. Yuk ikutin kelanjutannya guys. Nah teman-teman, yang pertama saya Adinda akan menjelaskan apa itu ketahanan pangan. Jadi, sektor pertanian itu memiliki peran yang sangat strategis dalam sebuah negara. Hal ini dikarenakan dari sektor pertanianlah kebutuhan pangan manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan RUU tentang pangan itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai konsumsi manusia. Ketahanan pangan itu tercipta ketika masyarakat bisa mendapatkan makanan yang bergizi, aman, harga terjangkau, yang menjadi dasar hidup yang aktif dan sehat. Nah, jadi ketahanan pangan itu merupakan sebuah isu multidimensi dan sangat kompleks yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Nah, aspek politik itu seringkali menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Nama saya Tanisya Zamzami NIM 077. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja ketahanan pangan nasional. Sistem ketahanan pangan terdiri dari 3 subsistem, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi energi per kapita per hari di perdesaan sebesar 1.860 kilokalori, lebih tinggi dari perkotaan sebesar 1.825 kilokalori. Kondisi ini terkait dengan aksesibilitas penduduk perdesaan terhadap pangan yang berada di sekitar lingkungan rumahnya, termasuk di lahan pekarangan. Ketahui bahwa terjadi kesengajaan yang cukup lebar antara rata-rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benar-benar dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih di bawah rekomendasi. Demikian juga dapat disimpulkan ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta-merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebabnya adalah hambatan distribusi, belum tertatanya sistem logistik pangan, rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pola pangan dan gizi bergizi seimbang dan aman, dan terjadinya pemborosan pangan. Tantangan ketahanan pangan berkelanjutan. Sisi penyediaan pasokan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Misalnya 10 tahun ke depan diharapkan dapat diprediksi dengan lebih akurat. Tantangan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tantangan dari sisi penyediaan pasokan pangan dan dari sisi kebutuhan pangan. Yang pertama, dari sisi penyediaan pasokan pangan ada kendala sumber daya alam. Kompetisi pemanfaatan lahan termasuk perairan dan air akan semakin tajam karena adanya sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan penduduk dalam persentase dan jumlah yang besar. Pada saat ini angka konversi lahan pertanian yang sering dikemukakan kepada publik oleh para pejabat atau akademisi berkisar antara 60.000 hektar sampai 100.000 hektar per tahun. Kedua, dampak perubahan iklim global dalam 3 tahun terakhir ini, kejadian iklim ekstrim di Indonesia terasa lebih nyata.
pola dan intensitas curah hujan yang berbeda dari sebelumnya, kenaikan temperatur udara, banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi, dan intensitas serangan hama serta penyakit yang semakin tinggi. 3. Pertanian Indonesia dicirikan atau didominasi oleh usaha tani skala kecil. Berdasarkan data sensus pertanian 2013 lalu dari BPS, jumlah rumah tangga petani sebanyak 26,14 juta dengan rata-rata penguasaan lahan 0,98 hektar dan sekitar 56% atau 14,6 juta rumah tangga rata-rata mengusahakan lahan di bawah 0,5 hektar. Sementara itu rata-rata penguasaan lahan petani padi sawah kurang dari 0,2 hektar. Keempat, adanya ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Hampir untuk semua komoditas proporsi produksi pangan di Jawa lebih dari 50% dari produksi pangan nasional. Nah, untuk sisi pemenuhan kebutuhan, ada tantangan yang dihadapi dari sisi kebutuhan dan pemanfaatan pangan, yaitu terkait dengan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya. Kedua, pada saat ini sedang berlangsung perubahan selera konsumsi pangan yang mulai meninggalkan pangan lokal dan makanan tradisional. Perubahan selera pangan pada saat ini dibentuk dan dipengaruhi secara kuat oleh perkembangan pesat teknologi informasi media yang dimanfaatkan oleh media promosi atau periklanan, termasuk pengiklanan yang menjajakan makanan dan minuman yang mencitrakan produknya berlabel tren masa kini, tren dan global. Selanjutnya, saya, Zulfa, akan menyampaikan materi tentang arah kebijakan dan strategi ketahanan pangan berkelanjutan. Yang pertama yaitu 1. Alternatif arah kebijakan. Alternatif arah kebijakan dilakukan dengan melakukan perubahan pendekatan arah kebijakan yang disarankan meliputi tujuan, cara, dan sasaran pembangunan ketahanan pangan. Tujuan untuk mencapai swasembada pangan diubah menjadi mencapai kemandirian pangan. Lalu, cara pencapaian ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan diubah menjadi peningkatan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan. Terakhir, sasaran pemenuhan konsumsi pangan secara kuantitas diubah menjadi pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Nah, yang kedua ada strategi ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan merupakan subsistem pertama dari 3 subsistem dalam sistem ketahanan pangan dan pangkal dari upaya mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, ketersediaan teknologi, dan pengembangan kemitraan strategis dengan berbagai komponen pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga ada strategi keterjangkauan pangan. Strategi keterjangkauan pangan meliputi yaitu memperkuat dan memfasilitasi pengembangan pemasaran dan perdagangan pangan yang efisien serta pengembangan pasar pangan di perdesaan dan menyalurkan bantuan pangan ataupun pangan bersubsidi sesuai pola konsumsi pangan setempat bagi masyarakat miskin dan kekurangan pangan. Nah, yang keempat ada strategi pemanfaatan pangan. Strategi pemanfaatan pangan terdiri dari yaitu mempromosikan diversifikasi konsumsi pangan berdasarkan potensi sumber daya pangan lokal, keragaman makanan daerah, dan kearifan lokal dengan acuan pola konsumsi pangan B2SA. Lalu, memperbaiki status gizi masyarakat melalui pengayaan atau fortifikasi untuk zat gizi tertentu pada pangan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan garam. Jadi, kesimpulan yang didapat dari penjelasan ketahanan pangan yaitu pentingnya ketahanan pangan dalam tatanan global dan nasional telah dipahami oleh para kepala negara dan pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan. Satu hal yang menjadi kesadaran bersama adalah pemenuhan pangan bagi setiap individu merupakan hak asasi dan pemenuhannya menjadi kewajiban bersama, termasuk individu itu sendiri.
Produksi atau pasokan pangan ke depannya akan semakin sulit karena akan menghadapi berbagai kendala fisik, ekonomi, dan lingkungan. Sementara permintaan pangan akan terus tumbuh sejalan dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan dinamika lingkungan strategis. Sehingga dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dengan cara membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, memanfaatkan teknologi unggul untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pangan secara efisien dan berdaya saing, dan membangun kekokohan dan kelenturan respon masyarakat menghadapi ancaman krisis pangan. Indonesia akan mampu mengatasi ancaman krisis pangan global ataupun domestik. Kemudian didukung adanya kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan berbagai upaya tersebut adalah investasi yang cukup besar di sektor pertanian pangan mulai dari prasarana, penciptaan inovasi teknologi, dan diseminasinya, sampai pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian pangan. Selain itu, diperlukan upaya untuk menjalin kemitraan strategis atau strategic partnership antara pemerintah dan swasta guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan memperlancar distribusi pangan antar waktu, tempat, dan golongan pendapatan. Oke guys, terima kasih sudah menonton video pembicaraan dari kelompok kita. Semoga bermanfaat dan semoga hari-hari kalian semakin bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.